Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop gaming rata kanan yang spesifikasinya sangat luar biasa, udah kenceng dingin lagi. Intinya ini adalah laptop impiannya para gamers. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Helios P300 PH31553. Gila gak ya, buktinya aja seperti itu. Karena memang Predator Helios adalah seri gaming high-end laptop dari Acer. Jadi kalau masalah spesifikasi udah rata kanan banget lah. Untuk VGA-nya dia pakai Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6 dengan TGP-nya 100W dan boost clock sampai 1250 MHz. Gimana? Udah impiannya para gamers banget kan ya dari sisi GPU-nya aja. Karena Nvidia RTX 30 series ini bukan hanya kenceng. Kalau kita pakai driver yang terbaru, banyak banget fitur-fitur AI yang bisa kita gunakan. Seperti yang kita udah tahu, RTX 30 series dengan arsitektur Ampere-nya itu memiliki real-time ray tracing. Dimana kalau kita main game yang juga support ray tracing, gamenya akan kerasa lebih real karena reflection di game jadi lebih detail. Dan di RT Core generasi keduanya ini, refleksinya 2 kali lebih bagus ketimbang RT Core generasi pertama. Karena core dan shadingnya udah ditambah. Terus juga ada teknologi terbaru dari PCIe Express-nya yang namanya adalah resizable bar yang juga sudah sering banget kita bahas di channel ini. Intinya dengan resizable bar, kalau dulu CPU itu hanya diberikan akses sekitar 256 MB untuk mengakses si VRAM, sekarang udah diberikan full access. Nah, kalau udah diberikan full access, data yang diolah itu semakin banyak. Kalau data yang diolah semakin banyak, akhirnya tidak ada antrian data, jadi FPS-nya bisa lebih tinggi. Nvidia sendiri mengklaim dengan resizable bar ini, FPS bisa nambah sekitar 5-10%. Terus selain resizable bar, untuk dapat FPS yang tinggi, Nvidia juga memberikan fitur DLSS 2.0 atau Deep Learning Super Sampling. Yang menurut saya ini adalah langkah yang pinter banget dari Nvidia. Jadi kalau misalkan kita main game nih, resolusinya Full HD, contoh ya, atau bisa 4K, terserah. Nah, resolusi natifnya ini diturunkan image-nya. Jadi kalau misalkan kalian main 4K, sebenarnya resolusi natifnya nggak 4K. Cuman, mata kita nggak akan bisa melihatnya karena sama Nvidia direkonstruksi ulang. Jadi sebenarnya bukan 4K, tapi terlihat seperti 4K. Nah, kalau misalkan kita nggak main di resolusi 4K, yang terjadi FPS-nya bisa nambah karena data yang diolah lebih kecil. Dan kalau data yang diolah semakin kecil, yang terjadi adalah penambahan FPS. Gila gak? Pinter banget ya Nvidia ya. Jadi resolusinya diturunkan tanpa mengurangi detailnya biar FPS-nya bisa nambah. Terus untuk fitur lain ada Intelligent Battery Life untuk menghemat baterai, Whisper Mode 2.0 yang berkesinambungan dengan Dynamic Boost 2.0 yang gunanya akan secara dinamik memberikan keseimbangan antara CPU dan juga GPU. Jadi antara CPU dan GPU ini imbang, tidak ada yang terlalu diforsir. BTW ngomongin soal CPU, Acer Predator Helios 300 ini sudah menggunakan Intel Core i7 10750H ya, bukan U tapi H, High Performance dengan 6 core 12 thread. Dan boost clock-nya kenceng banget, bisa sampai 5 GHz. Nah, resizable bar tadi bakal optimal dengan prosesor Intel. Kenapa? Karena dia butuh lead-in frekuensi atau butuh boost clock yang kenceng banget. Terus untuk memori RAM-nya udah nggak pakai 8 GB, langsung 16 GB DDR4 3200 MHz secara default. Dan nggak ada memori RAM yang onboard, jadi kita bisa upgrade sampai 64 GB. Dan untuk storage-nya berkapasitas 512 GB dan untuk speed-nya kenceng banget ya, lebih dari 3000 Mbps. Dan seperti biasa, Acer dengan ciri khasnya kita bisa menggunakan triple storage karena masih ada slot M.2 NVMe yang kosong dan masih ada port SATA lagi untuk kita tambah hard disk sebagai arsip, atau kalau kita ada rezeki langsung aja beli SSD yang SATA ya, biar kita tidak merasakan sensasi lemotnya hard disk. Dan game sekarang itu kan size-nya besar-besar ya. Saya punya konsol itu storage-nya cuma 1 TB. Saya buat untuk main game Cyberpunk terus Watch Dogs Legion. Buat install lagi udah penuh. Jadi seharusnya dengan triple storage-nya Acer Predator Helios ini dengan main SSD-nya 1 TB tadi, triple storage-nya ya seharusnya udah lebih dari cukup lah. Dan yang paling saya suka dari Acer Predator Helios 300 ini adalah One Touch Overclock-nya. Jadi di atas keyboardnya ini ada tombol yang tulisannya turbo. Ibaratnya kalau kita balapan mobil, tombol turbo ini adalah tombol NOS. Jadi kalau misalkan tombol turbo itu dipencet di mobil balap kita bisa lebih kenceng. Sama halnya seperti di Acer Predator Helios 300 ini. Jadi kalau misalkan kita tekan tombol turbonya, profil skenario-nya itu bisa langsung ke ekstrim dan fan-nya akan otomatis running di full power.
Sebenarnya kita bisa atur ini di software Predator Sense. Jadi settingannya ada normal, fast, dan juga extreme. Cuman kalau ketika kita main game harus buka software dulu, kan repot ya. Harus alt tab dulu, buka software dulu. Keburu matilah karakter kita di game. Makanya saya suka banget dengan tombol turbo ini. Karena kalau misalkan saya main game terus performanya agak berkurang, tinggal saya pencet aja tombol turbonya, jadi FPS-nya bisa lebih stabil. Cuman kekurangannya memang ketika fan-nya ini running di full power, suara kipasnya itu udah kayak helikopter lah. Kira-kira begini suara kipasnya ketika kita running di full power pakai tombol turbo, skenarionya ekstrim. Tapi menurut saya sih nggak masalah karena kebanyakan gamers mereka akan menggunakan headset gaming. Jadi kalau kita pakai headset ya suara kipasnya yang memang full power ini nggak akan begitu terdengar. Tapi kalau misalkan kita nggak ada di mode ekstrim atau kita nggak pencet tombol turbonya, terus kalian lupa bawa headset dan main game hanya dari speakernya Predator Helios 300 ini, menurut saya masih sangat cukup karena suaranya imersif banget. Jadi dia udah menggunakan driver dari DTS:X Ultra yang karakter suaranya itu imersif lah untuk sebuah laptop gaming. Kira-kira seperti ini suaranya. Selain CPU-nya yang high performance, terus GPU-nya juga RTX 3088 GB, layarnya juga udah kenceng banget. Jadi, refresh rate dari Predator Helios 300 ini sesuai dengan namanya, Helios 300. Refresh rate layarnya 300 Hz. Nggak pakai 144 Hz lagi, 300 Hz kalau misalkan kita gunakan untuk main game Valorant, waduh rasanya bisa responsif banget. Tapi masalahnya kan mata kita itu tidak bisa membedakan antara 60 Hz, 144 dan 300 Hz bang. Memang iya, cuman kalau misalkan kita gerakan mouse kita, feel responsifnya itu kerasa banget. Gampangnya sama kayak HP yang 60 Hz ke 90 Hz saja deh, nggak usah 120 Hz. Kalau kita scroll HP yang 90 Hz dengan HP yang 60 Hz, bakalan lebih kerasa smooth HP yang 90 Hz. Jadi memang mata kita ya tidak bisa membedakan, cuman kalau dari segi feel bermain itu akan lebih smooth, lebih responsif. Dan kalau misalkan kalian main game Valorant dengan laptop ini yang 300 Hz mungkin bisa dapat 200 sampai 250 Hz dan kalian masih kalah, wah mungkin pensiun aja ya main Valorant, main Zuma aja lah. Dan biasanya untuk monitor gaming kalau refresh rate-nya tinggi, panel layarnya itu kalau nggak VA ya TN. Tapi di Acer ini pakai IPS loh, IPS ya. Ditambah lagi brightness listnya juga cukup terang dengan 340 nits dan color game mode-nya ada di 98% sRGB. Ini adalah panel layar yang mahal karena kalau misalkan IPS refresh rate tinggi biasanya cost-nya itu mahal banget. Jadi mau kegiatan apapun, editing, streaming film, gaming AAA yang animasinya bagus juga bakal enak banget di mata. Masalah performanya udah kenceng banget termasuk refresh rate layarnya, tapi gimana masalah inputnya seperti touchpad dan juga keyboard. Saya pribadi nggak merasa ada perubahan yang signifikan ya dari Predator Helios 300 yang dulu dan yang sekarang kalau dari segi input. Keyboardnya masih kerasa tactile dan nyaman untuk bermain game, travel distance-nya juga cukup dalam. Keyboardnya juga RGB tentunya dengan 4 zona, selain tombol overclocking tadi, juga ada tombol shortcut untuk membuka software Predator Sense. Kalau untuk touchpad, posisinya agak ke kiri sedikit tapi masih center dengan spasi, jadi nggak ada masalah. Feel-nya juga udah laptop yang mahal banget lah, solid dan responsif. Mau browsing tanpa menggunakan mouse bakalan nyaman-nyaman aja. Sekarang kita bahas masalah sistem coolingnya. Karena spesifikasi yang rata kanan, coolingnya juga harus mumpuni ya. Intel Core i7 10750H, high performance ditambah lagi dengan Nvidia RTX 3070 8GB 100W. Gimana masalah coolingnya? Jadi Acer Predator ini menggunakan sistem cooling terbaru yang dinamakan dengan 3D Aeroblade Gen 4 dari Acer. Yang diklaim Acer bisa mengoptimalkan airflow sampai 45%. Terus juga ada exhaust yang dinamakan dengan Cool Boost, tapi apakah coolingnya ini bisa menaklukkan Intel seri H dan juga 3070 100W-nya? Langsung aja kita lihat sama-sama hasilnya. Jadi pertama seperti biasa kita loop di Sensebench R15 untuk multicore-nya sebanyak 10 kali dan untuk suhu average-nya itu ada di bawah 60 derajat Celcius. Cuman memang dia kadang nyolong-nyolong bisa sampai 97-98 derajat Celcius, tapi sama sekali nggak konstan, jadi kayak cuman spike sebentar aja karena memang Sensebench ini bener-bener memforsir untuk CPU-nya. Single core-nya dia ada di kisaran 183 poin dan untuk multicore-nya tadi dia bisa stabil ya di kisaran 1500 terus. Nggak pernah turun di bawah itu. Terus di R23-nya untuk single core-nya mendapatkan 900-an poin dan untuk multicore-nya 6000-an poin.
Lanjut ke tes time spy stress test, Acer Predator Helios 300 ini juga lolos ya dengan skor 97,1%. Terus di 3D Mark dengan driver time spy mendapatkan skor 9255 dan di Firestack-nya mendapatkan 20207. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasa kita pakai. Acer Predator Helios mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 23 detik. Ini cepat banget. Dan di Blendernya dengan template BMW untuk CPU render mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 59 detik. Dan untuk GPU rendernya 10 menit 18 detik. Kalau untuk tes gamenya udah saya colong-colongkan di awal tadi ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi kalau misalkan kalian kelewatan, kalian bisa tonton tes game ketika saya menerangkan fitur-fitur Nvidia-nya tadi. Semua sektornya udah oke, tapi gimana masalah konektivitasnya? Karena kan sekarang banyak banget game online yang juga butuh bandwidth, butuh data, butuh konektivitas. Dan Acer Predator ini menggunakan Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5.2. Jadi kalau konektivitas sih seharusnya nggak ada masalah. Terus dia juga udah punya killer Ethernet controller, jadi kita bisa atur bandwidth-nya mau dibuat apa. Dan untuk portnya di bagian kanan ada mini DisplayPort, HDMI 2.0, USB Type-A 3.2 Gen 1, dan USB-C. Di sebelah kiri ada input LAN, 2 buah USB Type-A 3.2 Gen 1, dan audio jack. Sayangnya belum ada USB-C yang support Thunderbolt dan belum ada slot untuk micro SD card. Terus kalau untuk baterai sayangnya nggak begitu besar, kapasitasnya 57,5 Wh. Mungkin karena memang udah nggak ada space untuk baterainya diperbesar lagi. Dan ketika saya gunakan untuk video playback, Wi-Fi-nya off, brightness 50%, volume 25%, dia bisa bertahan sekitar 6 jam 20 menit. Dan ketika saya gunakan untuk main game Valorant selama 1 jam setengah dari 100%, itu sisa sekitar 55%. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk main Valorant, ya 2 jam lebih masih oke lah. Cuman nggak jadi masalah sebenarnya karena laptop gaming itu bakalan lebih optimal lagi kalau digunakan sambil dicas. Karena dia butuh power yang lebih. Mode turbo ekstrimnya aja nggak akan berfungsi kalau laptopnya nggak sambil dicas. Dan hampir semua laptop gaming seperti itu. Jadi kalau kalian pengen optimal, ya memang harus main sambil dicas. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Predator Helios 300 kali ini. Kesimpulannya ya seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Ini adalah laptop gaming impiannya para gamers. Karena prosesornya udah seri H 10750H. Terus Nvidia RTX 3080 8GB ya. 8GB GDDR6 dengan 100 watt. Terus keyboardnya juga udah nyaman banget. Terus layarnya, refresh rate-nya juga sesuai dengan namanya Helios 300 Hz. Intinya untuk spesifikasinya ini udah rata kanan lah ya, dengan coolingnya yang juga sangat mumpuni. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah tidak adanya USB-C yang support Thunderbolt. Mungkin Acer mengira karena GPU-nya udah powerful jadi nggak butuh Thunderbolt untuk dikoneksikan ke eksternal GPU. Kalau ke layar mungkin kita nggak akan bisa lepas dari layar 300Hz ini. Jadi kalau kita extend ke monitor, USB-C-nya ini masih bisa dipakai walaupun nggak seperti Thunderbolt 4 yang bisa sampai 8K. Terus kalau untuk baterainya sih sebenarnya nggak terlalu boros ya, standarnya laptop gaming lah. Dan kalian bisa dapat one touch overclocking dengan tombol turbonya ini, yang kalau misalkan saya pencet nggak bisa sekarang ya karena dia tidak dicolokkan ke charger. Tapi kalau sama dicas bisa nih, turbo mode ekstrim. Nah sekarang pertanyaannya, harganya berapa bang? Waduh, kalau harganya ini udah siap kan ya. Harganya 26.999.000. Mahal? Emang sih ya, mahal, cuman dengan harga tersebut kalian bisa dapat laptop yang spesifikasinya udah sangat luar biasa, rata kanan, layarnya aja ini layar mahal 300Hz dengan overdrive 3 millisecond dan sama sekali nggak ada part yang dipangkas biar murah. Kalau dari segi desain dan build quality memang dari tadi nggak saya singgung atau nggak saya bahas karena menurut saya desain dan juga build quality-nya ini masih mirip dengan Predator Helios 300 yang pernah saya review di generasi sebelumnya. Dengan bobotnya itu 2,3 kg, terus untuk ketebalannya sekitar 2,29 cm, masih sama. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat review detail tentang desain dan juga build quality-nya, kalian bisa lihat review Predator Helios 300 di channel ini juga yang generasi sebelumnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.